Kenapa banyak pria diam-diam mencari obat kuat murah di apotek, tapi malu mengakuinya? Dan yang lebih mengejutkan lagi, kenapa ada produk harga belasan ribu yang justru paling sering dicari? Apakah benar bisa membantu stamina pria, atau cuma gimik iklan semata? Halo semuanya, selamat datang kembali di Podcast Kesehatan bersama Dr. Sarah. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang sedang ramai dicari banyak pria dewasa dan lansia, yaitu tentang rahasia pria tahan lama dan produk vitalitas pria 15 ribuan yang banyak dicari di apotek. Tapi tenang, kita akan membahasnya secara santai, realistis, dan tentunya aman dari sisi kesehatan. Jadi buat kalian yang penasaran, jangan skip episode ini sampai akhir, karena ada beberapa fakta penting yang jarang dibahas orang. Dan kalau kalian suka podcast kesehatan seperti ini, jangan lupa bantu like, komen, share, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan semakin banyak edukasi bermanfaat yang bisa kita bagikan bersama. Yuk, langsung kita mulai. Segmen 1. Kenapa banyak pria mulai kehilangan stamina? Semakin bertambah usia, tubuh pria memang mengalami perubahan alami. Biasanya mulai terasa di usia 40 tahun ke atas. Dulu mungkin badan terasa kuat, tidur sebentar langsung segar, kerja seharian masih penuh tenaga. Tetapi sekarang, mudah capek, kurang semangat, badan cepat lelah, tidak seprima dulu. Dan akhirnya, banyak pria mulai mencari cara agar tubuh kembali terasa fit dan percaya diri. Salah satu penyebab utamanya adalah penurunan hormon testosteron secara alami. Namun, selain faktor usia, ada juga kebiasaan sehari-hari yang memperburuk kondisi tubuh, seperti kurang tidur, begadang, jarang olahraga, merokok, stres berlebihan, terlalu banyak gula dan makanan berlemak. Nah, tanpa disadari, semua itu sangat mempengaruhi stamina pria. Segmen 2. Apakah produk 15 ribuan di apotek benar-benar ada? Ini pertanyaan yang paling sering muncul. Dok, memang ada produk vitalitas pria harga sekitar 15 ribuan di apotek? Jawabannya, ada beberapa suplemen dan vitamin yang memang dijual dengan harga cukup terjangkau. Biasanya berupa suplemen herbal, vitamin stamina, produk kebugaran pria, dan minuman energi herbal. Beberapa produk mengandung bahan seperti ginseng, pasak bumi, zinc, vitamin B kompleks, dan royal jelly. Tetapi perlu diingat ya, produk murah bukan berarti jelek, dan produk mahal juga belum tentu paling cocok. Yang paling penting adalah aman digunakan, memiliki izin BPOM, dibeli di apotek resmi, dan tidak dikonsumsi berlebihan. Karena keamanan tubuh jauh lebih penting daripada efek instan. Segmen 3. Hati-hati iklan berlebihan. Nah, ini yang sering jadi masalah. Sekarang banyak iklan di internet yang terlalu berlebihan. Contohnya seperti, dijamin langsung kuat, efek instan dalam hitungan menit, tahan berjam-jam, dijamin perkasa permanen. Kalau melihat iklan seperti itu, kita harus lebih hati-hati. Karena beberapa produk ilegal ternyata mengandung bahan obat keras tanpa pengawasan yang jelas. Efek sampingnya bisa berbahaya, seperti jantung berdebar, tekanan darah naik, pusing, gangguan ginjal, dan sesak nafas. Apalagi untuk pria usia 50 tahun ke atas, yang biasanya sudah memiliki riwayat hipertensi atau diabetes. Jadi jangan asal beli hanya karena penasaran. Segmen 4. Rahasia pria tetap fit dan percaya diri. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Sebenarnya rahasia pria tetap tahan lama dan bertenaga bukan hanya dari obat atau suplemen, tetapi dari pola hidup sehari-hari. Karena tubuh yang sehat dibangun dari kebiasaan yang baik. 1. Tidur cukup. Tubuh butuh waktu untuk memulihkan energi. Kalau sering begadang, stamina tubuh cepat turun. 2. Rajin bergerak. Tidak perlu olahraga berat. Jalan pagi 20 menit saja sudah bagus untuk membantu sirkulasi darah. 3. Kurangi rokok. Karena rokok mempengaruhi aliran darah dan kesehatan tubuh pria. 4. Jaga pola makan. Perbanyak makanan sehat seperti sayur, buah, ikan,
kacang-kacangan, air putih. 5. Kelola stres. Karena pikiran yang terlalu stres juga bisa mempengaruhi stamina tubuh. Segmen 5. Makanan yang baik untuk stamina pria dewasa. Selain suplemen, ada beberapa makanan yang cukup baik untuk membantu energi tubuh pria dewasa. Misalnya, telur, mengandung protein yang baik untuk tenaga tubuh. Pisang, membantu tubuh tetap bertenaga sepanjang hari. Madu, sering digunakan sebagai tambahan stamina alami. Ikan laut, mengandung omega 3 yang baik untuk kesehatan tubuh. Oatmeal, membantu menjaga energi tubuh lebih stabil. Makanan sehat memang tidak instan, tetapi manfaatnya jauh lebih baik untuk jangka panjang. Saya pernah bertemu pasien usia sekitar 58 tahun. Beliau datang sambil berkata, "Dok, sekarang badan saya cepat capek dan kurang fit." Setelah diperiksa, ternyata beliau sering begadang, jarang olahraga, dan tekanan darahnya mulai tinggi. Akhirnya saya sarankan memperbaiki pola hidup terlebih dahulu. Mulai jalan pagi, mengurangi rokok, tidur lebih teratur, dan menggunakan suplemen sesuai kebutuhan. Beberapa minggu kemudian, beliau datang lagi dengan kondisi yang jauh lebih baik. Tubuh terasa lebih segar, tidur lebih nyenyak, dan aktivitas sehari-hari terasa lebih ringan. Dari situ kita belajar bahwa menjaga vitalitas pria itu bukan soal instan, tetapi soal konsistensi merawat tubuh. Kapan harus konsultasi ke dokter? Kalau keluhan disertai gejala lain, jangan malu untuk memeriksakan diri. Apalagi bila muncul nyeri dada, sesak nafas, tekanan darah tinggi, gula darah tidak terkontrol, tubuh sangat lemas, pusing berkepanjangan. Karena bisa jadi ada masalah kesehatan lain yang perlu ditangani lebih lanjut. Semakin cepat diperiksa, semakin baik. Untuk para pria yang sedang mendengarkan podcast ini, ingat satu hal. Tubuh yang sehat dan bugar bukan hanya soal kuat, tetapi soal bagaimana kita merawat diri setiap hari. Kalau ingin mencoba produk vitalitas pria murah di apotik, pilih yang aman dan gunakan secara bijak. Dan jangan lupa, tidur cukup, rajin bergerak, kurangi stres, makan sehat, dan rutin cek kesehatan. Karena tubuh yang dijaga dengan baik akan tetap terasa prima meski usia bertambah. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, tulis komentar di bawah, siap hidup sehat. Dan share podcast ini ke teman atau keluarga yang mungkin membutuhkan informasi ini. Saya, Dr. Sarah, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast kesehatan berikutnya. Salam sehat untuk semuanya.